Setelah manga One Piece chapter 1117 keluar, akhirnya siaran langsung milik Vegapunk telah berakhir. Walaupun di tengah saat sedang siaran berlangsung, Gorosei yang mengetahui inti dari Denden Mushi berada di robot kuno langsung menyerang robot tersebut tanpa basa-basi. Pada akhirnya, informasi penting tersebut masih tetap menjadi misteri. Dalam siaran terakhir Vegapunk, dia menyebutkan bahwa beberapa anggota dari klan D dianggap akan memiliki peranan yang sangat penting di akhir cerita One Piece mendatang. Ini tentunya sangat menarik karena arti dari klan D kembali dibahas setelah beberapa lama dalam cerita One Piece. Series One Piece saat ini pun sudah mulai memasuki babak akhir ceritanya. Banyak fans yang menantikan seperti apa akhir dari series fenomenal yang sudah bertahan selama lebih dari 25 tahun ini. Yang menarik adalah dalam chapter One Piece yang berjalan saat ini muncul petunjuk jika beberapa karakter yang jadi bagian dari klan D akan memiliki peranan yang penting. Lalu siapa sajakah nama-nama dari klan D yang akan berpengaruh dalam akhir cerita One Piece? Dan di video kali ini, Minsait akan membahas 7 nama dari klan D yang paling berpengaruh di akhir cerita One Piece. Karakter penting dari klan D dalam cerita akhir One Piece yang pertama adalah Trafalgar the Waterloo. Para fans sendiri awalnya tidak mengetahui jika Law merupakan bagian dari klan D sampai kemudian terungkap nama aslinya yaitu Trafalgar the Waterloo. Yang menarik adalah saat ini Law sedang mencari apa sebenarnya arti dari tekad D. Padahal awalnya Law sendiri tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Don Quixote Rocinante yang kemudian menjelaskan semua hal tentang tekad D. Ini pula yang menjadi salah satu tujuan Law beraliansi dengan Luffy, yaitu mencari tahu apa arti tekad D. Di Arc Wano terungkap bagaimana Law bertekad untuk mencari tahu apa sebenarnya arti dari tekad D tersebut. Ini juga yang kemudian jadi salah satu alasan mengapa kemudian dia memutuskan untuk melanjutkan petualangannya menuju Law Tale. Law sendiri saat ini memang sedang dalam kondisi kritis pasca kekalahannya dari Blackbeard. Namun, besar kemungkinan dia akan kembali bangkit dan melanjutkan petualangannya. Yang menarik adalah, Law menjadi salah satu karakter yang muncul di chapter 1117 ketika Vegapunk menyatakan tentang klan D. Di sisi lain, Law memiliki kekuatan buah iblis OP-OP Nomi yang bisa jadi kunci kekalahan dari Im Sama. Jaguar the Soul adalah seorang raksasa dan mantan wakil admiral angkatan laut, yang mana dia justru menjadi pelindung bagi para penduduk Ohara. Saul muncul dalam momen kilas balik dari Nico Robin dalam arc Enies Lobby. Jaguar the Soul sendiri adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Robin. Saul adalah orang pertama selain para arkeolog Ohara yang berteman dengan Robin. Saat serangan angkatan laut yang menyerbu Ohara dalam peristiwa Baskerville, Saul jadi sosok yang melindungi Robin. Yang menarik adalah Saul sempat disangka tewas pasca dibekukan oleh Aokiji. Namun, dalam kilas balik Vegapunk di Arc Egghead, diketahui jika Saul ternyata masih hidup. Saat ini, diketahui jika Saul sedang berada di Pulau Elbaf bersembunyi dari yang lain. Para fans sendiri penasaran dan sangat menantikan pertemuan Robin dan Saul. Di sisi lain, dia juga akan jadi salah satu karakter dari klan D yang penting di akhir cerita. Saul mengetahui fakta tentang Baskerville di Ohara. Yang menarik adalah saat Vegapunk menghadirkan siaran tentang fakta masa lalu, nampak bagaimana Saul tertawa. Dia kemungkinan tahu banyak juga tentang sejarah masa lalu. Monkey D. Garp adalah salah satu karakter legendaris dalam cerita One Piece sekaligus juga salah satu angkatan laut terkuat dan karakter penting dalam ceritanya. Hal ini karena Garp tahu cukup banyak tentang sejarah dunia. Nama Garp begitu tersohor, bahkan hampir semua orang mengenal siapa sosok Garp. Dia merupakan ayah dari Monkey D. Dragon dan kakek dari Monkey D. Luffy. Salah satu anggota keluarga Monkey ini memang seringkali membuat kejutan dalam ceritanya. Contohnya adalah dia pernah bertarung menghadapi Rox dan menjalin kerjasama dengan Roger. Garp juga tahu tentang kaum naga langit yang mana membuatnya menolak setiap tawaran naik pangkat menjadi admiral.
Menarik tentunya untuk melihat sejauh mana pengetahuan Garp tentang kaum naga langit, klan D, dan juga tekad D. Nasib Garp sendiri sebenarnya masih simpang siur, dikarenakan banyak fans yang meyakini jika Garp sebenarnya masih hidup, namun tidak sedikit juga yang menganggap Garp sudah tewas. Apa yang Aokiji lakukan terhadap Garp kemungkinan sama halnya dengan apa yang dia lakukan terhadap Saul. Dalam hal ini, Aokiji membuat seolah-olah Garp tewas. Namun, faktanya dia bisa saja kembali seperti semula. Garp kemungkinan akan bergabung dengan Luffy di akhir cerita. Monkey D. Dragon adalah penjahat paling buron di seluruh dunia. Pihak World Government menganggap Dragon sebagai ancaman paling besar. Masih belum ada informasi apa yang kemudian membuat Dragon menjadi penjahat besar dan mengapa pihak World Government menganggap Dragon sebagai ancaman yang sangat berbahaya. Dan sejauh ini pun para fans tidak tahu apa-apa mengenai sosoknya. Namun, kemungkinan besar hal tersebut ada kaitannya dengan pasukan revolusi dan upaya penggulingan kekuasaan World Government. Dalam chapter 1066 kemarin, terungkap alasan mengapa Dragon membentuk pasukan revolusi. Dia ingin mengakhiri semua kekejaman dari World Government setelah melihat apa yang terjadi kepada Ohara. Dragon juga berencana untuk menghancurkan mereka. Yang menarik adalah Vegapunk sempat menyinggung tujuan akhir Dragon yang masih misterius. Dragon dengan pasukan revolusinya akan jadi salah satu kekuatan besar untuk menghancurkan World Government. Masih jadi pertanyaan besar mengapa kemudian Dragon tidak pernah bergerak untuk menghadapi World Government. Kemungkinan besar Dragon menunggu waktu yang tepat untuk mengerahkan semua kekuatannya. Marshall D. Teach alias Blackbeard adalah karakter yang sangat unik dan luar biasa. Saat pertama kali diperkenalkan di Arc Jaya, Blackbeard merupakan inspirasi bagi Luffy untuk terus bermimpi sebagai Raja Bajak Laut. Dia menyatakan bahwa mimpi seseorang tidak pernah mati. Namun kemudian terungkap jika Blackbeard adalah sosok mengerikan yang mana sekarang dia adalah salah satu ancaman besar baik bagi dunia atau maupun bagi Luffy. Blackbeard merupakan salah satu karakter terkuat di series One Piece saat ini. Hal ini berkat kelebihan yang dia miliki yang membuatnya bisa memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus. Di sisi lain, dia juga merupakan salah satu karakter yang menjadi incaran World Government. Masih menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa Blackbeard menjadi incaran World Government. Spekulasi lain menyebutkan jika hal tersebut ada kaitannya dengan Blackbeard yang dianggap sebagai sosok yang mewarisi tekad Rocks di Sebek. Blackbeard menjadi salah satu karakter yang muncul dalam chapter 1117 ketika siaran Vegapunk membahas klan D. Melihat Blackbeard merupakan bagian dari klan D dan memiliki impian yang sama dengan Rock, rasanya wajar jika dia kemudian menjadi salah satu karakter penting di akhir series One Piece. Karakter dari klan D yang paling penting di akhir cerita One Piece lainnya adalah Nefertari the Vivi. One Piece chapter 1084 kemarin menghadirkan informasi penting dari Eiichiro Oda terkait dengan sejarah dunia dan juga sejarah dari keluarga Nefertari. Keluarga tersebut diketahui sudah jadi karakter penting sejak Arc Alabasta. Fakta jika keluarga Nefertari adalah bagian dari klan D baru terungkap di manga One Piece chapter 1085. Dalam chapternya, terungkap jika sebenarnya keluarga Nefertari merupakan bagian dari klan D ketika Cobra meminta tolong kepada Sabo untuk mengungkapkan hal ini kepada Vivi dan Luffy. Juga ternyata nama dari pemimpin Alabasta pada 800 tahun lalu ternyata adalah Nefertari the Lily. Dalam Arc Reverie, nampak bagaimana Nefertari Vivi jadi salah satu incaran dari Im Sama. Bahkan dia pun nampak sangat terobsesi dengan Vivi. Selain dianggap sebagai pengkhianat, Vivi menjadi target dari World Government kemungkinan karena dianggap terlalu tahu banyak mengenai rahasia besar mereka. Teori lainnya yang juga masuk akal adalah bagaimana Vivi kemungkinan sosok yang bisa mengendalikan senjata kuno. Dalam hal ini adalah Uranus. Inilah yang mungkin membuat Im Sama begitu terobsesi dengan Vivi, karena Lily dianggap sudah membuatnya kecewa. Karakter dari klan D yang paling penting di akhir cerita One Piece terakhir tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Pada awalnya, Luffy dianggap hanya sebagai bajak laut muda biasa. Namun, semenjak kekuatan dari Gomu Gomu alias buah iblis nikah diketahui semua orang, pihak World Government pun mulai mengincar sosok Luffy.
Setelah hanya menyebarkan foto buronan, pada chapter 1041 kemarin, Gorosei akhirnya mengeluarkan perintah kepada pihak CP0 di Onigashima untuk menghabisi nyawa Luffy. Seperti yang terungkap dalam ceritanya, World Government sudah sejak lama mengincar buah iblis Nika dan tahu seperti apa kekuatannya. Karena itulah, Luffy kemudian menjadi ancaman serius saat mengetahui hal tersebut. Belum lagi, Luffy pada akhirnya memperlihatkan kekuatan dahsyat Nika saat mengaktifkan Gear 5. Selain alasan buah iblisnya, alasan Luffy jadi sosok penting adalah dia merupakan reinkarnasi Joy Boy. Seperti yang teman-teman tahu, Luffy merupakan reinkarnasi dari Joy Boy pasca dia memakan buah iblis Nika. Dengan kekuatan paling dahsyat di dunia, Luffy menjadi satu-satunya harapan orang-orang untuk bisa membawa perubahan baru bagi seluruh dunia. Dengan kekuatan buah iblis Nika miliknya, dia akan mampu menandingi kekuatan dari Im Sama dan Gorosei meskipun Luffy nampak masih butuh kekuatan lebih besar lagi. Setelah sangat lama diperkenalkan dalam ceritanya, bahkan sejak awal seriesnya, Klan D akhirnya menjadi salah satu elemen penting bagi alur cerita akhir One Piece. Dan para karakter dari Klan D yang Minsai sebutkan kemungkinan akan memiliki peran paling penting di akhir cerita One Piece. Dan itulah pembahasan tentang 7 nama dari Klan D yang paling berpengaruh di akhir cerita One Piece. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsai rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya Minsai akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsai mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.